Wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Dr. Insinyur Ahmad Riyadi Wastra selaku Kepala Bidiklat YMPP. Yang kami hormati pula Ibu Neneng Hernawati SPD selaku Kepala SD Pelita. Yang kami hormati pula Bapak Zarkasi Ahmad selaku Wakil Kepala SD Pelita, Wakil Kepala SD Pelita. Yang kami hormati pula Ibu Hajah Ade Titin Gumanti MA selaku pengawas PAI Kecamatan Pasar Minggu. Dan yang kami hormati pula Ibu Insinyur Eti Hesyati MSI selaku Ibu Komite serta jajarannya. Yang kami hormati pula segenap guru-guru, staf-staf dan karun SD Pelita. Yang kami hormati para orang tua murid yang mendampingi putra-putrinya dan anak-anakku dari kelas 1 sampai kelas 6 yang insya Allah menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin. Puji serta syukur marilah kita panjat kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini walaupun tadi rintik hujan, ini menandai bahwa awal tahun baru Muharram ini, awal tahun baru Hijriah ini, 1 Muharram itu diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salat serta salam tak lupa marilah kita panjatkan kepada suri teladan kita, kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, pengikutnya hingga yaumil kiamah nanti. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu serta anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita memasuki ajang final dari perlombaan Gebiar Muharram 1443 Hijriah. Dan hari ini finalnya, mudah-mudahan dari awal sampai akhir acara kita diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu izinkan kami selaku pembawa acara membacakan beberapa susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran atau tilawah, yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat adalah perlombaan Gebiar Muharram. Baik, untuk menginjak acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita bersama-sama membacakan Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita diberikan kelancaran, kenyamanan, ketentraman dari awal sampai akhir di acara kita. Ala hazihiniyah wala likuniyatin sholihah wa ila hadirin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Selanjutnya yaitu acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran, yang insyaallah akan dibacakan oleh Ananda Muhammad Alwan Mukti Purnama, siswa kelas 2B. Kepada Ananda Muhammad Alwan Mukti Purnama kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. Walladzi akhrajal mar'an
فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barusan kita sama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan kita yang mendengarkan umumnya dan bagi yang membacakan khususnya diberikan ganjaran pahala yang berlipat-lipatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu acara sambutan yang pertama insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Ketua Pelaksana kita, yaitu Bapak Ustadz Zainal Muharram SAG. Kepada Bapak Ustadz Zainal Muharram SAG kami persilahkan. Masih di mute Pak Ahmad. Ya, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Insinyur Ahmad Riyadi Wastra selaku Kepala Bidiklat YMPP Yayasan Zaidin Pegawai Pertanian. Yang sama-sama kita hormati Ibu Neneng Hirnawati SPD selaku Kepala Sekolah SD Pelita. Yang sama-sama kita hormati Bapak Zarkashi Ahmad MPD selaku Wakil Kepala Sekolah SD Pelita. Yang sama-sama kita hormati Ibu Hajah Ade Titin Humanti MA selaku Pengawas PAI Kecamatan Pasar Minggu. Yang sama-sama kita hormati Ibu Insinyur Eti Hestianti MSI selaku Komite SD Pelita, para Dewan Guru dan staf karyawan yang saya hormati, para korlas yang saya hormati, para orang tua, wali murid,
yang saya hormati dan anak-anakku, siswa-siswi kelas 1 sampai kelas 6 yang Pak Guru sayangi dan banggakan. Alhamdulillah, limpahan puja dan puji hanyalah milik Allah Jalla Jalaluh. Dengan karunia dan nikmatnya, alhamdulillah di pagi hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di acara Gebyar Muharram 1443 Hijriah. Dan di pagi hari ini adalah acara puncaknya lomba final dalam Gebyar Muharram 1443 Hijriah. Salawat dan salam mari kita hadiahkan kepada qudwah kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para pengikutnya yang istiqomah sampai di akhir zaman. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, saya selaku panitia, mewakili panitia Gebyar Muharram 1443 Hijriah mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya, ucapan terima kasih yang tiada tara kepada Yayasan Mujahidin Pegawai Pertanian, Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Dewan Guru, beserta staf karyawan, para siswa-siswi, orang tua, dan semuanya, termasuk panitia, atas kehadiran di acara Gebyar Muharram ini. Dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya dan tiada tara kepada semua pihak yang telah mendukung acara ini sehingga di pagi hari ini kita semua bisa melaksanakan acara Gebyar Muharram 1443 Hijriah. Kami akan informasikan bahwasanya alhamdulillah pada tanggal 7 Agustus 2021 kita telah melaksanakan babak penyisihan dengan mata lomba hafalan hadis, puitisasi Al-Quran, hafalan bacaan sholat, murotal Al-Quran, MHaqi, musabaqah hifdzil Quran, pidato atau ceramah pada tanggal 7 Agustus 2021 Masehi. Alhamdulillah acara berlangsung dengan hikmat, lancar, dan tidak ada kendala yang berarti buat kita semua. Dan untuk pada pagi hari ini adalah babak final penentuan juara 1, 2, 3 dan harapan 1, 2, dan 3 putra-putri dari setiap jenjang kelasnya yang berjumlah 65 siswa dan siswi. Ini merupakan siswa-siswi terbaik kita di antara siswa-siswi yang baik. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga acara kita hari ini diberikan kemudahan dan keberkahan tanpa ada halangan yang berarti buat kita semua. Amin. Allahumma amin. Dan akhirnya kami panitia hanyalah manusia biasa, masih banyak kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Walaupun kami sudah berusaha sebisa kami, namun di sini, di sana, ataupun
di tempat yang tidak kami ketahui ada kekurangan, ada khilafan. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan kami. Dan setelah ini ada sambutan. Setelah sambutan kami persilahkan Bapak Ibu sekalian dan siswa-siswi untuk masuk ke breakout room menyaksikan perlombaan-perlombaan yang ada di SDB kita. Terima kasih sekali lagi. Kita terima kasih atas dukungan Bapak Ibu sekalian dalam acara biar Muharram 1443 Hijriah ini. Ayo berhijrah untuk menjadi lebih baik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Bapak Ustadz Zainal Muharram atas sambutannya. Selanjutnya sambutan yang kedua yang insya Allah akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah kita, yaitu Ibu Neneng Hernawati SPD. Kepada Ibu Neneng Hernawati SPD kami persilahkan. Baik. Terima kasih Pak Faiz sebagai pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi srohi sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Dr. Insinyur Ahmad Riyadi Wastra, SIPMM, selaku Kepala Bidang Pendidikan dan Latihan Yayasan Mujahidin Pegawai Pertanian. Yang kami hormati Ibu Haja Ade Titin Gumanti MA, selaku Pengawas Pendidikan Agama Islam Kecamatan Pasar Minggu. Yang kami hormati pula Ibu Insinyur Eti Hestianti MSI selaku Ketua Komite beserta jajarannya. Bapak Zarkasi Ahmad SAG selaku Wakil Kepala SD Pelita beserta Dewan Guru dan Karyawan SD Pelita, wabil khusus Ketua Panitia Pelaksana Bapak Zainal Muharram. Yang kami banggakan para orang tua murid yang hadir pada pagi hari ini mendampingi putra-putrinya dalam mengikuti virtual kegiatan pagi ini, serta anak-anakku kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang Ibu Guru sayangi, Ibu Guru banggakan. Kita sama-sama berdoa semoga kalian semua insya Allah menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat yang Allah berikan kepada kita pada pagi hari ini, nikmat sehat paling utama, nikmat panjang umur dan nikmat sempat, dan yang paling utama juga nikmat bahagia. Insya Allah kita semua yang hadir di sini punya nikmat-nikmat tersebut. Oleh karena itu kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bisa bersilaturahim melalui virtual ini dalam kegiatan Gebiar Muharram SD Pelita yang kami sudah programkan setahun sekali. Di mana tadi sudah disampaikan oleh Ketua Panitia bahwa pagi hari ini adalah puncaknya, yaitu babak final dari rangkaian kegiatan Muharram sebelumnya. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta para pengikutnya. Dan sekali lagi kita selalu berdoa kepada Allah semoga kita semua yang hadir di virtual ini insya Allah mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin semua, izinkan saya atas nama sekolah menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, ucapan terima kasih atas kehadiran semua pihak, Bapak, Ibu pengurus, Ibu pengawas, Ibu komite, dan para panitia, serta para orang tua dan juga anak-anak
yang alhamdulillah pada pagi hari ini semua bisa hadir untuk mengikuti, mensukseskan kegiatan kita di pagi hari ini. Yang kedua, kepada anak-anak yang pagi hari ini, baik yang ikut lomba ataupun yang menjadi penonton, ikutilah kegiatan ini dengan tertib, sesuai aturan yang diberikan panitia melalui virtual ini. Bila anak-anak yang lomba, semangatlah, berusahalah dengan maksimal, niatkan berusaha dengan maksimal sehingga mendapatkan hasil yang optimal. Bagi anak-anakku yang hanya menonton, jadikan kegiatan ini buat kalian pengalaman yang baik sehingga masa ke depan, kesempatan berikutnya, insya Allah kalian bisa siap mengikuti kegiatan ini. Kemudian bagi peserta yang mengikuti lomba ini, kalah menang adalah hasil yang terakhir. Kalau kalian menang adalah kalian yang terbaik dari yang terbaik. Bila kalah, jangan berputus asa karena masih bisa kesempatan di lain waktu untuk meningkatkan kemampuan anak-anak. Dan semoga semua siswa-siswi SD Pelita yang pada hari ini mengikuti dan mensukseskan kegiatan Gebiar Muharram ini, insya Allah niat kami SD Pelita dengan mengadakan kegiatan ini ingin meningkatkan kedekatan anak-anak dengan Al-Quran dan anak-anak bisa lebih menegakkan sholat 5 waktu. Sehingga dengan apa-apa yang kalian dapatkan, kalian tonton, tidak hanya sekedar tontonan saja, tetapi bisa menjadikan ilmu tambahan untuk kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Terakhir, atas nama sekolah kami ucapkan selamat tahun baru Islam 1 Muharram 1443 Hijriah. Semoga tahun ini kita berhijrah ke yang lebih baik. Insya Allah keimanan kita lebih baik, kebahagiaan kita lebih baik, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dapatkan. Demikian yang Ibu Guru sampaikan, yang kami sampaikan atas nama sekolah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Neneng Hernawati SPD selaku Kepala SD Pelita yang sudah memberikan sambutan dan arahan-arahannya. Selanjutnya adalah sambutan kembali, yaitu sambutan dari Ibu Komite SD Pelita kepada Ibu Insinyur Eti Hestiati MSI. Kepadanya kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Bu MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya akan buka dengan pantun dulu ya Bu, biar tidak bosan. Ya, saya coba aja yang sederhana. Jalan-jalan ke Jakarta, jangan lupa mampir ke Pasar Baru. Selamat pagi Ibu Neneng, Ibu pengawas agama Islam, Bapak Ketua Yayasan, kemudian juga pengurus yayasan, Bapak dan Ibu guru, juga anak-anak semua. Semoga sehat selalu. Amin. Pagi-pagi ke Taman Kembang, melihat bunga bermekaran semua. Ibu sangat senang, anak-anak kelihatan cerah ceria. Oke, saya kira itu saja sebagai awal. Saya ulang lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Neneng Hernawati selaku Kepala Sekolah SD Pelita, yang terhormat Bapak Sarkasi Ahmad selaku Wakil Kepala Sekolah SD Pelita, yang terhormat Bapak Dr. Ahmad Riyadi, MA,
selaku Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan ya. Kemudian yang terhormat Ibu Hajah Ade Titin Gumanti, pengawas bidang agama Islam ya, Kecamatan Pasar Minggu. Kemudian yang belum hadir di sini Pak Ketua Yayasan yang biasanya sama-sama hadir juga di sini. Beliau biasanya rajin hadir di sini, Bapak Dr. Iskandar siapa Bu? Iskandar. Pak siapa Bu? Kok saya lupa Pak? Iskandar Andi Nuhung. Pak Iskandar Andi Nuhung. Aduh, orang itu guru saya lupa. Ya, terima kasih. Kita sudah sama-sama hadir di sini. Tentu saja pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di hari yang sejuk ini, jadi bukan mendung tapi sejuk karena biasanya kan sudah panas ya. Hari ini sejuk sekali, di pagi yang sejuk ini kita bisa berkumpul bersama-sama di sini melihat anak-anak yang jumlahnya kurang lebih 300 ya, dengan guru-guru mungkin 380-an ya, dengan 300 atau 375-an murid-murid sudah ada di sini, mungkin dengan orang tuanya. Suatu prestasi yang bagus sekali gitu. Sempat saya pamerkan ke teman-teman tadi, ini saya pagi-pagi sudah dengan murid-murid SD Pelita. Jadi alhamdulillah saya senang sekali bisa hadir di sini. Tentu saja ini juga karena izin dari yang di atas ya, karena masa seperti ini gitu ya, SD Pelita masih bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan ya, yang ini salah satu kegiatan yang mencirikan SD Pelita, walaupun SD Pelita ini sebetulnya SD umum, bukan SD khusus Islam, tetapi alhamdulillah memang siswa-siswinya semua beragama Islam, kemudian selalu mencirikan ya dengan kegiatan-kegiatan yang Islami, sehingga inilah salah satu khas atau ciri dari SD Pelita. Tentu saja kegiatan seperti ini sangat membanggakan saya selaku ketua dan mewakili ya pengurus komite di sini. Semoga kegiatan-kegiatan seperti ini selalu gitu ya masih bisa dilaksanakan. Jadi walaupun tidak bisa secara offline, tetapi secara online anak-anak langsung bisa mengikuti. Saya juga tadi juga sempat setelah ini anak-anak pun juga sudah familiar dengan berganti ruangan ya, jadi nanti sudah bisa berganti ke room-room karena mata lombanya kan banyak, sehingga masing-masing sudah bisa berpindah ke room yang berbeda-beda. Suatu hal yang tadinya mungkin gitu ya tidak pernah kita bayangkan anak-anak kelas 1, 2 ya dan seterusnya sudah bisa seperti itu. Jadi itulah sisi bagusnya ya yang bisa diambil sekarang ini. Teknologi mau nggak mau gitu ya, itu harus kita pelajari dan alhamdulillah anak-anak bisa menyerap dengan baik. Ya, untuk anak-anak semua, Ibu mengucapkan selamat berlomba, selamat kepada para siswa yang masuk ke finalis ya, yang kemarin mengikuti kemudian hari ini tidak masuk final, nggak apa-apa gitu ya, karena pengalaman yang baik ya. Jadi mengikuti itu tidak usah berpikir harus menang dulu. Jadi kalau memang punya kemampuan, ayo ikut gitu. Kalau ada apa-apa, ayo ikut. Perkara menang dan tidak itu nomor 2, tetapi memang harus berupaya ya. Jadi bekerja keras atau berupaya keras, kemudian juga diikuti doa. Ya, saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran para yang bisa dibilang pengawas dan pelindung di sini. Ada dari yayasan, kemudian ada dari kecamatan, kemudian didukung oleh para guru dan tentu saja orang tua murid, dan kalau di Pelita ini ada Korlas atau koordinator kelas. Peran Korlas sekarang ini juga sangat penting di masa
sekolah jarak jauh ini atau PJJ ini, sehingga kerjasama semuanya gitu ya, saya kira akan menghasilkan suatu hasil yang baik. Saya kira itu saja, tidak berpanjang lebar. Jadi mudah-mudahan lomba ini nanti berakhir dengan sukses, ya, berjalan dengan lancar, berakhir dengan sukses. Pada yang tidak menjadi juara atau apa, saya nggak tahu apa finalisnya itu nanti langsung jadi juara 1, 2, 3 atau bagaimana, karena kemarin mohon maaf tidak mengikuti. Tetapi begini saja, kalah dan menang itu biasa. Jangan terlalu bersedih bagi yang kalah, kemudian bagi yang menang ya memang patut disyukuri, tapi jangan terlalu bangga dan akhirnya membuat sombong. Jadi suatu prestasi yang diraih itu memang harus disyukuri, tetapi jangan membuat sombong. Itu saja. Terima kasih sekali lagi. Selamat kepada anak-anak. Kemudian untuk semuanya, saya juga mengucapkan selamat tahun baru 1443 Hijriah. Semoga tahun ini gitu ya menjadi lebih baik lagi. Marilah kita bermusabah untuk memperbaiki diri. Saya kira itu saja. Terima kasih kepada Ibu Neneng dan seluruh panitia yang telah memberi kesempatan kepada saya. Saya akhiri. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Eti Hestiati, selaku Ketua Komite SD Pelita, yang sudah memberikan sambutannya dan arahan-arahannya kepada kami. Selanjutnya sambutan lagi kita mohon kepada Bapak Dr. Insinyur Ahmad Riyadi Wastra selaku perwakilan dari pengurus Yayasan Mujahidin Pegawai Pertanian untuk memberikan sambutannya. Kepada Bapak Dr. Insinyur Ahmad Riyadi Wastra kami persilahkan. Pak Faiz, Pak Andinya sudah ada? Oh, Pak Andi sudah ada, Bu. Sudah ada belum? Mungkin bisa ditawarkan ke beliau karena. Oh ya, baik, Bu. Selanjutnya sambutannya kepada Bapak Dr. Insinyur Iskandar Andi Nuhung MSI selaku Ketua Yayasan Mujahidin Pegawai Pertanian untuk memberikan sambutannya. Kami mohon, Pak, mohon maaf. Ya, kepada Bapak Iskandar Andi Nuhung kami persilakan. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf agak terlambat membuka karena tadi di depan rumah. Oh ya, baik. Baru buka, saya pikir tadi jam 8 ya, padahal jam 10. Minta maaf. Kedua, di sana juga sebetulnya sudah ada Pak Riyadi. Jadi beliau tadi telepon saya tidak terangkat ya. Saya minta maaf. Ibu Bapak hadirin berbahagia, Ibu Kepala Sekolah, Ibu Ketua Komite, kemudian ada Ibu pengawas PAI Kecamatan Pasar Minggu ya, para guru, kemudian orang tua dan murid-murid sekalian. Marilah kita pertama-tama tidak pernah berhenti memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan isinya alhamdulillah kita bisa hadir bersama-sama di acara yang agak ritual ini, yaitu memperingati tahun baru Hijriah yang dirangkaikan dengan lomba murid-murid. Saya kira ini adalah suatu kreativitas yang bagus. Saya mungkin akan sedikit fokus mengenai tahun baru ini. Biasanya dalam pengertian awam, kalau ada tahun baru, kalau di sekolah itu tahun baru itu tahun ajaran baru ya, biasanya ada pembagian rapor ya, mengevaluasi hasil kinerja 1 tahun yang lalu, tentu 1 tahun Hijriah.
raport itu kalau kita di sekolah itu hanya 2 warnanya, merah atau hitam. Kalau hitam berarti lulus, kalau merah berarti tidak lulus atau harus diulang, ya. Demikian pula kehidupan kita di 1 tahun yang lalu, saya kira juga perlu kita evaluasi, baik secara individu maupun secara kemasyarakatan atau di dalam menjalankan tugas dan fungsi atau kegiatan kita masing-masing, baik sebagai murid, ya anak-anak sekalian, maupun sebagai orang tua, sebagai guru, dan kita semua para pembina. Harus kita melakukan evaluasi. Sebagai murid, sampai sejauh mana di dalam tahun Hijriah yang lalu, kita telah belajar dengan baik, ya, mempunyai belajar itu tidak hanya belajar di sekolah, tapi juga belajar di rumah, ya, mengaji, kemudian belajar sama orang tua, lingkungan, dan sebagainya. Jadi belajar itu bukan hanya di sekolah, ya. Kadang-kadang orang tua lebih lebih efektif memberikan pelajaran kepada anak-anakku sekalian. Demikian pula para guru, para pembina, kita juga harus melakukan evaluasi 1 tahun yang lalu. Kita harus melihat apakah ada angka merah ataukah semuanya sudah hitam. Ini tentu kita berharap semua nilai kita adalah nilai hitam. Di dalam budaya kita sebagai orang Indonesia, ya, saya dulu waktu masih kecil, saya ingat teman-teman kalau ada nilainya merah, dia merasa malu, ya. Jadi saya ingin menekankan, mari membudayakan rasa malu, ya, rasa malu. Rasa malu ini kalau nilai kita kurang bagus, sementara teman-teman bagus. Demikian pula para pembina, guru, dan lain sebagainya. Apakah kita sudah melakukan juga evaluasi, introspeksi dengan 1 tahun yang lalu ini kinerja kita? Saya ingin merefer sedikit kepada meskipun agak terlambat, ya, Idul Kurban, ya. Idul Kurban ini sebetulnya memberi pelajaran yang sangat bagus, di mana para guru, para pembina sudah berkorban, ya, waktu, tenaga, pikiran untuk mendidik anak-anak. Ya, itu adalah suatu sunnah, suatu kewajiban daripada kita sebagai pembina, sebagai guru dalam rangka meningkatkan kinerja sistem pendidikan kita. Kemudian di dalam berkurban itu saya sudah menulis suatu artikel, ya, bahwa jangan kita merasa puas setelah melihat bahwa kita sudah melakukan pembinaan, ya, kepada murid, tapi sebetulnya yang lebih penting adalah feedback daripada sistem pendidikan itu. Apakah murid-murid yang kita lepas, yang kita didik itu berperilaku misalnya sopan santun seperti ketika di sekolah menghadapi gurunya, ya. Kalau di sekolah kan langsung dia salaman sama guru, cium tangan, dan lain sebagainya. Pertanyaan kita adalah apakah juga itu mereka sudah lakukan di rumah masing-masing? Ini penting, karena justru penilaian masyarakat jauh lebih lebih efektif dibanding dengan penilaian kita di sekolah. Karena nanti mereka akan ada di masyarakat. Pertanyaan itu muncul ketika kita sebetulnya sudah berusaha keras, sudah membina mereka, ada tata tertibnya, ada SOP-nya, dan kita lakukan itu. Tapi apakah pengorbanan itu sudah mendapat manfaat atau nilai tambah bagi murid-murid kita di rumahnya, di lingkungannya? Ya, ini barangkali agak idealis, tapi kembali kepada hikmah kurban, ketika Nabi Ibrahim yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya, itu tidak mungkin akan terjadi ketika hanya Nabi Ibrahim
disuruh perintah untuk melakukan penyembelihan anak, tapi Ismail sendiri tidak mau, itu tidak akan terjadi. Ismail akan mengikuti perintah orang tuanya, perintah Tuhan itu, kalau hanya jika dan hanya jika Ibrahim itu juga mentransfer keimanan dari Ibrahim alaihissalam. Jadi ada pembuktian terbalik, dan di dalam proses kurban itu, alhamdulillah menurut saya adalah suatu pembuktian empiris hakiki daripada keberhasilan Nabi Ibrahim membina anaknya Ismail. Karena di dalam surah Asy-Syafaat kita lihat ayat 102, dia mengatakan bahwa ada dialog antara Ibrahim dengan Ismail alaihissalam. Jadi ini juga pelajaran yang bagus. Pelajaran yang bagus bahwa di rumah itu orang tua juga tidak boleh otoriter mengambil keputusan menyangkut objeknya itu adalah anak. Jadi anak harus diajak diskusi. Jadi di dalam ayat itu dikatakan Ibrahim bertanya kepada Ismail, ya Ismail, aku bermimpi begini, bagaimana pendapatmu? Kira-kira begitu di dalam ayat 102 itu. Ibrahim mengatakan, ya Allah, ya ayahanda, laksanakan perintah Allah itu, dan ayahanda akan mendapatkan saya dalam keadaan yang sabar dan taat. Jadi Ismail itu sudah termasuk anak yang soleh. Dan inilah yang kita harapkan sebetulnya. Oleh karena itu, sistem pendidikan kita di yayasan ini, kita juga berharap membentuk anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Itu nanti dibuktikan ketika perilaku anak-anak kita betul-betul taat kepada Allah dan taat kepada kedua orang tuanya. Saya kira ini harus kita evaluasi di dalam sistem pendidikan kita. Kebetulan di sini saya lihat ada pengawas, ada komite ya. Barangkali ini perlu dilakukan. Jangan kita merasa puas setelah kita melepas mereka dengan nilai yang bagus, karena itu bukan jaminan untuk anak-anak kita menjadi manusia-manusia yang soleh dan soleha. Saya kira dengan tahun baru ini adalah suatu momen yang sangat bagus sekali untuk melakukan pembaharuan-pembaharuan, inovasi-inovasi, kreativitas-kreativitas, sehingga nanti barangkali sistem pendidikan kita tidak berhenti hanya sampai di kelas, tapi juga memantau sampai dia di rumah tangganya. Nanti kalau sudah SMP misalnya, sudah lain lagi, SMA lain lagi, perguruan tinggi lain lagi. Demikian maka akan terbentuk manusia-manusia, insan-insan yang mengikuti pendidikan terutama di yayasan kita adalah insan-insan yang soleh dan soleha. Ini yang saya ingin pesankan. Kebetulan ini adalah tahun baru Hijriah, dan itu bisa ditanamkan misalnya dengan salah satu budaya kita yang sebetulnya dalam hadis dikatakan bahwa malu itu adalah bahagian dari keimanan. Itu ada hadisnya. Ada beberapa hadis yang menjelaskan itu. Oleh karena itu barangkali saya ingin titipkan kepada Ibu Nenen dan kita semua, mari kita mencoba membudayakan sifat malu ini dengan sebaik-baiknya. Malu kalau anak murid kita sudah didik, karena nanti begini, ada mudah-mudahan tidak pernah terjadi ya, ada suatu anggota masyarakat di lapangan berbuat yang tidak baik, onar, setelah ditelusuri itu sekolahnya dulu di mana. Nah, ini ini berarti kita tidak berhasil sepenuhnya menanamkan rasa malu itu kepada anak-anak murid. Malu dia membuat onar, malu berbuat jahat, malu kalau tidak berprestasi, malu. Ini harus menurut saya harus kita budayakan. Oleh karena itu di dalam momen tahun baru ini saya ingin berpesan kepada Ibu Nenen dan seluruh guru-guru di SD Pelita dan seluruh sekolah yang ada di Yayasan Mujahidin, coba kita tanamkan itu budaya malu kepada anak-anak murid kita, ya. Malu kalau misalnya tiba-tiba kita ke rumahnya, dia lewat saja, dia tidak salam sama ibunya. Padahal di sekolah dia rajin salam cium tangan.
ini kan berarti kita tidak berhasil menanamkan. Jadi hanya mekanistik saja, kebetulan ketemu salaman, tapi tidak dihayati bahwa itu adalah suatu ritual yang bagus. Kalau kita di rumah juga mencium tangan, setiap ketemu orang tua kita cium tangannya. Ini pelajaran-pelajaran sederhana. Saya tidak tahu bagaimana memformulasikannya, tapi nanti barangkali dari Pak Riyadi ini saya minta tolong, ini coba kita kembangkan. Inilah merupakan ciri khas karakter daripada Yayasan Mujahidin. Jadi kita melakukan investasi, human investment bagi alumni SD Pelita Pasar Minggu ini atau murid-murid ini, dia bawa dari kecil sampai nanti dia dewasa. Nah, itu alhamdulillah kalau itu bisa lakukan, maka nama kita atau itu adalah suatu ibadah yang sangat bagus karena kita berhasil membina murid-murid itu ke jalan yang berbudaya malu. Saya kira acara ini saya sambut dengan baik dan saya sekali lagi mengatakan bahwa SD Pelita Pasar Minggu ini cukup kreatif, ya, inovatif di dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang sebetulnya ini adalah membangun karakter murid-murid dan juga kita semua, ya, supaya membiasakan mengingat tahun baru atau mengevaluasi tahun yang lalu dan kita menatap tahun yang akan datang dengan penuh optimisme, tapi yang paling penting adalah menatap tahun yang akan datang dengan penuh ibadah dan pengabdian. Saya kira jangan kita sia-siakan hidup kita, mari kita mengisi sisa-sisa hidup ini dengan kebaikan-kebaikan. Jangan kita coba kalau di zaman Rasulullah dulu ada sahabat Rasulullah, ada orang sufi. Setiap hari itu saya sudah jelaskan di beberapa tempat, orang sufi ini setiap hari itu menyediakan 2 jenis batuan, ada putih, ada hitam. Jadi kalau hari itu dia berbuat jahat atau merasa dirinya berdosa, maka diambil batu hitam 1. Berbuat kesalahan lagi, dosa lagi, tambah lagi 1, dan seterusnya. Tapi kalau dia merasa berbuat kebaikan, dia ambil batu putih. Nanti malam sebelum tidur dia timbang itu mana yang lebih banyak, batu putih atau batu hitam. Kalau dia menemukan misalnya batu putihnya lebih banyak, artinya bahwa pada hari itu yang bersangkutan atau sufi itu melakukan kebaikan lebih banyak. Kalau batu hitamnya lebih banyak, maka sufi itu merasa bahwa tadi itu melakukan dosa yang banyak. Oleh karena itu dia kasih juga punishment and reward, ya. Dia kasih punishment dan reward kepada dirinya. Apa yang dia lakukan? Kalau batu putihnya lebih banyak, berarti dia banyak berbuat kebaikan, maka besoknya itu badannya ini dikasih makan enak-enak. Ya, kalau punya uang mungkin ditraktir makan coto atau makan bistik dan sebagainya. Dia diapresiasilah jasadnya itu dengan memberikan menu yang bagus. Tapi kalau batu hitamnya lebih banyak berbuat dosa, maka besoknya itu badannya dia siksa, quote and quote, ya, quote and quote. Disiksa dalam bentuk disuruh puasa. Jadi besoknya itu dia puasa. Ini adalah ritual-ritual yang barangkali bisa dibudayakan di kita. Ya, mungkin bukan batu, mungkin ambil pensil, coret 1 hitam, coret 2 putih, coret seterusnya. Nanti malam dihitung. Dan ini banyak sekali ahli ibadah yang melakukan ritual-ritual seperti ini. Setiap hari melakukan pencatatan. Saya kira ini juga yang perlu kita transformasikan dalam kehidupan kita di dalam tahun baru Islam ini, Hijriah. Bagaimana tahun yang lalu? Nah, ini tentu kita tidak sempat catat barangkali, ya, tidak sempat catat. Tapi mungkin dari sekarang ini kita bisa mencatat. Mungkin tidak bisa kita mencatat hari demi hari, atau bisa juga kita coba tes 1 hari, ya. Tes 1 hari, dan kemudian kita lakukan ritual-ritual itu tadi. Kalau banyak batu hitamnya, kita besoknya puasa. Kemudian kalau banyak batu putihnya, kita kasih makan enak, istirahat banyak-banyak, pergi rekreasi badan. Saya kira inilah hal-hal yang praktis barangkali di dalam rangka mengevaluasi diri kita dan tentu kepada proses yang kita jalankan. Apakah sudah banyak melakukan kebaikan-kebaikan atau lebih banyak melakukan hal-hal yang kita tidak inginkan.
tentu tidak ada yang sempurna, dan saya berpikir bahwa kegiatan seperti ini harus selalu dibudayakan, harus selalu dilakukan oleh semua unit unit di dalam lingkup Yayasan Mujahidin. Karena ini adalah tahun yang penuh hikmah. Tahun Hijriah ini, tahun baru Hijriah ini banyak hikmahnya. Dan yang terakhir saya ingin sampaikan kepada anak-anakku sekalian, ya, selamat ikut berlomba yang sportif, ya, sportif. Mulai nanti berlomba dengan membaca Bismillah tentu, ya. Biasakan dalam setiap aktivitas kita mulai dengan basmalah. Karena ketika kita membaca basmalah, maka malaikat itu turun dan melaporkan kepada Sang Khalik kita di atas bahwa hambamu ini adalah hamba yang selalu menyebut namamu. Saya kira itu Bu Neneng, dan terima kasih atas perhatiannya. Saya tidak bisa banyak memberikan ini, tapi intinya adalah bahwa mari kita menatap tahun depan ini jauh lebih baik dibanding dengan tahun yang lalu. Ya, kita harus berusaha, kalau ada kekurangan tahun yang lalu, kita evaluasi apa kekurangannya dan bagaimana cara menyelesaikannya, sehingga tahun depan ini tidak ada lagi kita bisa menyelesaikan masalah-masalah itu. Jadi ada namanya daftar inventaris masalah. Kalau di dalam agama tentu kita mengatakan daftar inventaris dosa-dosa kita yang lalu, kita tidak pernah lagi mendapatkannya, mudah-mudahan di tahun yang akan datang. Saya kira itulah beberapa hal yang ingin saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf, dan terima kasih kepada Ibu pihak kecamatan, kemudian Ibu Ketua Dewan Pengawas, pada orang tua murid dan anak-anak sekalian, wabil khusus kepada Ibu Nenek sebagai kepala sekolah dan wakilnya Pak siapa lagi namanya? Sarkasi. Pak Sarkasi, ya. Kemudian juga semua guru-guru yang saya terus terang saja sangat salut, ya, menghargai usaha-usahanya. Meskipun memang sekarang ini karena musim pandemi, ya, kita tetap harus menjaga prokes itu, ya, 5M, 3T dan seterusnya. Tapi yang paling penting dari semua itu adalah mari kita selalu bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua dihindarkan dari wabah ini. Karena semuanya datang dari Allah dan akan kembali dari Allah. Penyakit juga sebetulnya adalah dari sana dan hanya Allah yang bisa mengobatinya. Dokter, perawat itu hanya perantara, tapi yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Saya kira demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Andi, mohon kesediaan Bapak untuk membuka kegiatan kita pada pagi hari ini, Pak. Nanti bisa dilanjutkan setelah Bapak buka. Mohon kesediaan Ibu Ade untuk memberikan support kepada peserta lomba kita. Terima kasih, Pak. Ya, sekarang. Ya Pak. Baik, atas dilaksanakan acara ini, atas permintaan kepala sekolah, tentu sambil memohon rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka kegiatan lomba yang diselenggarakan oleh SD Pelita Pasar Minggu ini, yang juga sekaligus dirangkaikan dengan peringatan Tahun Baru Hijriah 1443, ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini semuanya insya Allah dicatat sebagai amal jariah dan bermanfaat, terutama tentunya bagi murid-murid kita, anak-anak kita yang mengikuti pendidikan di SD Pelita Pasar Minggu. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, saya nyatakan acara ini dibuka dengan resmi dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Andi sudah sekaligus membuka acara dan sambutannya. Selanjutnya adalah acara sambutan yang terakhir yang insya Allah akan disampaikan oleh Ibu Pengawas PAI kita kepada Ibu Hajah Ade Titin Gumanti MA. Kepadanya kami persilahkan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. La haula wa la quwata illa billah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang terhormat, yang baru saja menyampaikan sambutan, yaitu Ketua Yayasan dari SD Pelita. Yang saya hormati tadi Kepala Bidang Bapak Dr. Riyadi, ya. Kemudian Kepala Sekolah Ibu Neneng, beserta wakilnya, juga para guru lainnya, para guru agamanya, serta ayah bunda di rumah dan anak-anak yang berbahagia. Yang pertama, marilah kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya pada hari ini kita bisa dipertemukan kembali dalam acara Gebiar Tahun Baru Islam. Yang selanjutnya salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Anak-anak, ayah bunda di rumah, selamat Tahun Baru Islam 1443 Hijriyah. Mudah-mudahan tahun ini kita akan berlaku lebih baik, bertutur kata lebih baik, berucap lebih baik, bersikap lebih baik, dan sebagainya. Karena bulan ini merupakan bulan muhasabah diri, bulan introspeksi diri anak-anak, ya. Kalau mungkin kemarin-kemarin anak-anak masih berkata kurang baik, kurang sopan kepada orang tua, kepada kakak, kepada tetangga, kurang menghargai ayah, kurang menghargai kakak, sepupu, dan lain sebagainya, maka mulai hari ini yuk kita hijrah, kita pindah dari hal-hal yang kurang baik kepada yang lebih baik. Saya yakin karena anak-anak sudah sekolah di Pelita, oh ya mohon maaf yang terhormat juga tadi Ibu Insinyur Eti ya, sebagai komite mohon maaf terlewat, dan semua pejabat yang ada di Pelita. Saya bangga sekali melihat pelaksanaan Tahun Baru Islam di Pelita, apalagi tadi banyak wejangan ya dari Ketua Yayasan. Saya tidak panjang kalam karena sudah include tadi di dalamnya. Hanya saya berpesan kepada anak-anak, walaupun kita belajar PJJ, jangan hilang semangat. Kita tetap semangat. Kenapa? Karena melalui PJJ lah di musim pandemi ini kita bisa mendapatkan ajaran pendidikan dari para guru yang berkompeten semua di Pelita. Ya, saya sangat mensupport, sangat apresiasi karena walaupun apalagi sekarang liburnya digeser, Pelita tetap melaksanakan kegiatan ini. Aduh, jadi pengen pantun seperti Ibu Eti nih. Silakan Bu, Bunda. Oke, ke Cikini naik mobil taksi, pulangnya naik kereta. Jika ingin punya anak berprestasi, masukkan saja di SD Pelita. Oke, terima kasih Bunda. Satu lagi untuk anak-anak nih, untuk anak-anak ya. Makan buah naga, buahnya dibelah dua. Jika ingin masuk surga, jangan suka melawan pada orang tua. Ya, terima kasih Bunda. Satu lagi itu adalah apa tadi ya? Oh ya, ke Jatinegara beli mukena, harganya murah berwarna biru. Kalau takut masuk neraka, jangan suka melawan kepada guru. Terima kasih Bunda. Itu saja ya. Itu saja, saya sangat senang bisa bertemu muka walaupun secara virtual. Saya doakan semoga sehat. Sebetulnya saya sedang berduka. Saya sedang berduka karena sudah ditinggal guru saya, Pak Nurholis, guru agama Kecamatan Pasar Minggu. Semoga beliau diampuni. Jadi sekali lagi Bu Neneng semangat terus nih Bu Neneng nih. Karena Bu Neneng semangat, gurunya semangat, muridnya semangat, orang tuanya semangat. Ya. Amin. Saya ucapkan selamat Tahun Baru Islam, mudah-mudahan ke depannya kita lebih baik. We have to change. Kita harus berubah dari hal-hal yang tidak baik kepada yang baik. Demikian kurang lebihnya mohon maaf, saya langsung pamit karena sudah di call terus nih, Bu Neneng. Terima kasih banyak ya. Ya, saya langsung live.
Ya, Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih Bunda. Ya. Makasih Bunda ya, Bu Ade. Sami-sami langsung lab ya. Iya, nggak apa-apa Ya. Bu. Mohon maaf ya Bu ya. Nggak Makasih apa-apa. banyak. Ya, terima kasih kepada Ibu Hajah Ade Titin Gumati MA yang sudah memberikan sambutannya. Selanjutnya adalah acara lomba. Namun sebelum itu, Bapak kami selaku panitia ingin menutup acara seremonial ini. Dari awal alhamdulillah dan sampai akhir kita diberi kelancaran Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku sekalian serta Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih atas perhatiannya yang sedang menghadiri acara virtual ini. Kami selaku pembawa acara apabila di awal perkataan kami, perbuatan kami itu menyinggung perasaan dari hadirin semuanya, kami ucapkan mohon maaf yang seluas-luasnya, yang sebesar-besarnya ya. Dan selanjutnya acara kami serahkan kepada operator, dan bagi anak-anak yang ingin mengikuti, yang sudah terdaftar untuk menjadi finalis ya, langsung nanti masuk ke dalam room Zoom-nya, breakout room Zoom-nya dengan cara klik titik 3 yang di bawah itu, lalu di situ nanti ada keterangan breakout room, kamu klik saja. Dan untuk para penonton, anak-anak dan bapak-bapak, para pejabat yayasan, pengurus yayasan, apabila ingin menonton juga silahkan, kami persilahkan ya untuk masuk ke room tersebut. Sekiranya dari kami ucapkan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung dipilih ya, yang kelas 1-2 ada. Jadi lombanya kelas 1-2 dalam satu ruangan, kelas 3-4 satu ruangan, 5-6 satu ruangan. Silakan dipilih ruangannya. Buat yang menonton juga silakan. Ya, dimohon kepada anak-anak untuk menyalakan kamera terus ya. Terus on dari awal sampai akhir ya, tidak ada yang mematikan kamera. Terima kasih. Andi dan Pak Riyadi mungkin mau menonton di kelas berapa, Pak? Mungkin. Di sini ada 3 room. Yang room 1, kelas 1 dan 2. Room 2, kelas 3-4. Room 5 dan room 3, kelas 5-6. Room 1 lombanya itu ya, Pak Faiz menghafal hadis dan... Iya Bu, menghafal hadis dan ini apa? Puitisasi Al-Quran. Ya, okay. Bukan Bu, menghafal hadis dan apa? Bacaan sholat kelas 1 dan 2. Puitisasi Al-Quran kali. Puitisasi Al-Quran. Yang kelas 2 kan? Ya. Oh iya ya mungkin. Saya lupa. Iya. Kalau room 2 yang bacaan sholat dan murotal. Murotal, ya murotal Al-Quran surat. Nah, room 3 yang tahfiz. Yang tahfiz dengan ceramah. Ya, mungkin Pak Andi dan Pak Riyadi silakan berkesedia untuk menyaksikan atau menonton anak-anak kita lomba. Tapi masih banyak yang belum masuk ke room ya ini karena masih 147 yang belum masuk room. Penonton boleh silakan anak-anak yang lain yang di virtual ini yang mau nonton silakan anak-anak pilih juga ya. Jadi anak-anak bisa keluar dari room utama untuk memilih room mana yang anak-anak ingin melihat.
Kalau misalnya awalnya anak-anak mau melihat kelas 1, kelas 2, silakan pilih ke room 1. Kemudian setelah itu anak-anak pengen lihat lomba murotal dan bacaan sholat, oh silakan pilih room lagi di room kedua gitu ya. Saya mau lihat yang lomba ceramah dan tahfiz, nah silakan pilih lagi room ketiga. Jadi bebas anak-anak yang menonton silakan mau pilih di mana. Nah, yang terpenting anak-anak selalu support teman-temannya untuk ikut lomba. Tetapi harus mengikuti aturan dalam virtual yang penonton tidak me-on-kan suaranya ya. Tapi kameranya di-on-kan. Masih ada 104 yang belum masuk. Mungkin ini peserta juga atau penonton juga kali ya Pak Faiz ya? Ya betul Bu, campuran. Campuran. Ya anak-anak yang sudah namanya di tertulis ya sebagai finalis, silakan masuk ke dalam room-roomnya. Dan bagi yang ingin menonton boleh silakan bebas mau pilih room yang mana saja. Caranya seperti yang Bapak katakan tadi, kamu klik titik 3, terus di situ ada join breakout room. Nah, kamu klik di situ. Silakan. Dan kamu bisa berpindah-pindah tempat juga ya. Tapi dengan syarat jangan nyalahin suara dan harus kameranya on. Itu. Ya, silakan anak-anak yang belum masuk ke dalam breakout room. Ya, silakan masuk atau join breakout roomnya. Bisa ya caranya ya. Dengan cara klik titik 3 yang di bawah. Nah, terus klik juga join breakout room. Silakan bebas mau pilih yang mana saja, boleh pindah-pindah juga. Asal syaratnya tidak mengeluarkan suara. Ya, dan kamera tetap on. Ruang berapa? Oh, 56. 56 ya. Bentar. Siapa jadinya? Siapa? Mas Teguh. Yang enggak yang buat jadi itunya ngerekamnya siapa? Oh, Teguh ya. Coba yang lain suaranya di-mute dulu ya. Bu Guru absen. Yang Bu Guru panggil, boleh membuka speakernya ya. Kelas 5 dulu Bu Guru panggil. Muhammad Aska El Khairi, kelas 5. Pak Ahmad, saya mau ke kelas 1 ya, saya live dari ruang utama. Pak Faiz, saya izin ya Pak Faiz.
Sini yang belum join room tapi peserta lomba siapa ya? Belum bisa di HP-nya. Ya kenapa? Tanya. Pak Regina Pak, ini nggak ada titik tiganya Pak. Saya nggak bisa masuk Pak, nggak ada Ada titik. bacaan kurikulumnya nggak? Nggak ada Pak. Ya, Saya Pak. Bapak masukkan ke ruang sesuai kelas kalian, tapi di Zoom-nya dinamakan ada kelasnya ya. Contoh kayak Najma. Najma tuh nggak ada kelasnya. Ditulis kelasnya ya biar Bapak memudahkan buat supaya kamu masukkan ke mana ya. Yang belum ada kelasnya ditulis kelasnya. Ada Pak. Arkan, tulis kelasnya Arkan biar Kelas 5. memudahkan masuk ke ruang. Kelas 5 Pak. Bentar. Najma ditulis kelasnya Najma. Caranya gimana? Ya, Terima kasih Pak. Kamu kelas berapa nih? Kelas 2? Aku kelas 4C. Kamu kelas 4C. Di ininya nggak ada namanya kamu ya? Tony. Tony. Di nama Zoom Tony-nya nggak ada. Oke, ada titiknya Pak. Iya, bentar. Bapak masukkan ya. Satu-satu. Tony, kelas 4 ya. Tadi dipanggil tuh. Arkan kelas berapa Arkan? Ditulis kelasnya Arkan. Arkan kan 6B. Keisa. Keisa. Pak, kelas 2C Pak mau lomba. Kelas 2C siapa? Tianara Pak. Tianara. Sudah Bapak masukkan. Oh, ntar Bapak klik kelas 1, 2. Tuh, sudah ya Tianara. Regina Pak kelas 5B. Regina. Yang mau lomba dulu ya Bapak dahulukan ya. Saya lomba Pak. Iya. Siapa lagi yang lomba? Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Nggak ada ya? Ya. Hilal Saban. Pak, saya mau Jihan. ke breakout. Iya, Jihan, bentar Jihan. Iya, udah bisa di mute. Oke. Yang belum ada kelasnya nih ya. Yang belum ada kelas di Bapak tulis tadi kelasnya Regina ya. kelas 5B Pak, bukan kelas 6. Oh, kelas 5. Enggak, masuknya ruangnya satu ruangan. Kelas 5 dan kelas 6 itu jadi satu ruangan. Jadi kelas 1 dan 2 itu satu ruangan. 5, 6, satu ruangan. 3, 4, satu ruangan. Regina Syakira kelas berapa nih? 5B Pak. 5B. Prabu kelas berapa Prabu? Prabu? Nggak ada. Hilal Saban?
Maera, kok belum join? Bunda sini. Yuk, join kelas 1 dan 2. Bunda. Nih, nih, Akbar Fauzi itu YouTube join kelas 1, 2. Yang mau join atau enggak? Join, klik. Not. Diklik join. Diklik join Prabu. Baik, kamu masuk nonton lomba kelas 1 2. Ketika ada tulisan itu klik join. Iya, Oke. Pak. Udah. Udah hilang ya tulisannya? Iya, Pak. Iya, kalau ada klik itu join, diklik join. Oke, Pak. Ntar Bapak pindah kamu ke kelas 3 dah. Ya, boleh aja. Tapi ntar kamu sebenarnya bisa pindah sendiri sih Prabu. Aku kelas 3. Pindah sendiri ya. Pindah sendiri. Klik 3.3 di bawah. Klik. Ada bacaan breakout room. Kelas 3 kan dulu, nggak kelas 2. Yang belum pada masuk ini kenapa nih? Zoya. Kamu belum masuk ke buat nonton? Kenapa? Iya, Bu. Iya, Pak. Kenapa? Nggak bisa masuk? Tadi ada bacaan tulisan nggak? Join gitu. Nggak ada. Zoya, ntar Bapak pindah kamu ke kelas 1 dulu. Cuma berdua. Masih ramai di sini ternyata. Siapa itu yang nyanyi pula? Kan dibilangin kelas 3. Ada pacarnya Mimi ya? Stella. Cek. Kelas 3. Kelas 3. Ya, join.
Dah. يدوبنا الحنين إليه يا رسول الله يا حبيب الله يا إمامنا يا محمد صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يا حبيب الله يا شفيعنا يا محمد صلى الله عليه وسلم عرفتك طيبا سهلا عرفت الحب منك وفيك فمهما ضاق بي همي سيفرج بالصلاة عليك عرفتك طيبا سهلا عرفت الحب منك وفيك فمهما ضاق بي همي سيفرج بالصلاة عليك يا رسول الله يا حبيب الله يا إمامنا يا محمد صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يا حبيب الله يا شفيعنا يا محمد صلى الله عليه وسلم ورثت الحب في الدنيا فحن الجذع بين يديك وسبحت الحصى شوقا وإيمانا على كفيك غرست الحب في الدنيا فحن الجذع بين يديك وسبحت الحصى شوقا وإيمانا على كفيك يا رسول الله يا حبيب الله يا شفيعنا يا محمد صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يا حبيب الله يا إمامنا يا محمد صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يا حبيب الله يا شفيعنا يا محمد بك ملهمي يشدو فمي والشوق يجري في دمي وإليك دوما أنتمي يا سيدي يا محمد قلبي المتيم كلما صلى
خير كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة نورنا يا سيدي يا محمد. بموجتي عشق دفين وبدمعتي زاد اليقين بك اهتدي في كل حين يا سيدي يا محمد. قلبي المطيب كلما صلى عليك وسلم فاق السعادة نورها يا سيدي يا محمد. قلبي المطيب كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة نورها يا سيدي يا محمد. قلبي المطيب كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة نورها يا سيدي يا محمد. قلبي المطيب كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة نورها يا سيدي يا محمد. يا سيدي يا محمد. Pak, aku izin live ya. كما عشت والشوق بأهوى حبيب النبي مذ كنت طفلا صبي قلبي وروحي فدا. كما عشت والشوق بأهوى حبيب النبي مذ كنت طفلا صبي قلبي وروحي فدا. بلغ العلا بكمالي شهدت بجمالي حسن الجميع خصالي صلوا عليه وآله. هو سيدي المصطفى هو قدوتي والكفى هو من غدا ذكره لحنا بكل الشتاء. هو سيدي المصطفى هو قدوتي والكفى هو من غدا ذكره لحنا بكل الشفاء. بلغ العلا بكمالي كشفت بجمالي حسن الجميع خصالي صلوا عليه وآله.
فاض شوقي له وحل في أضلعي ومر في مسمعي طه جرت أدمعي وفاض شوقي له وحل في أضلعي ملأت قلبي فداك وأنرت دربي هدى وكنت لي سيدي نورا أضاء المدى نورا أضاء المدى أنا مطعون بكمالي كاشفت الدجى بجمالي حسن الجميع خصالي صلوا عليه وآله أنا مطعون بكمالي كاشف الدجى بجمالي حسن الجميع خصالي صلوا عليه وآله Oh, you came into this life, brought up as an orphan child through a time of deep despair. Oh, Muhammad, your days of what began as a fair and honest man. You showed just how much you cared. And one night in that cave, when the archangel came, and your life in this world will never be the same. Rasulullah, Habibullah, your light is always showing me the way. Rasulullah, Habibullah, I'm longing for the day I see your face. You brighten up my day, and in my heart you'll stay. With every breath I take, I'll never leave your way. Eyes that could light up any soul, you became the chosen one to proclaim the word of God. Oh Muhammad, in the brightness of the sun or the stillness of the night, you will never ever stop. Being kind, giving hope and serenity and love to a divided world that didn't have enough. Rasulullah, Habibullah, your light is always showing me the way. Rasulullah, Habibullah, I'm longing for the day I see your face. You brighten up my day, and in my heart you'll stay. With every breath I take, I'll never leave your way. Rasulullah, Habibullah, peace be upon you. Rasulullah, Habibullah, I really love you. Rasulullah, Habibullah, peace be upon you. Rasulullah, Habibullah. Rasulullah, oh Rasulullah, oh Habibullah, showing me the way. Rasulullah, oh Rasulullah, oh Habibullah, did I see your face? Rasulullah, 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 showing me the way. Rasulullah, 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 ya Rasulullah. You brighten up my day, and in my heart you'll stay. With every breath I take, oh Muhammad, I will never leave your way. A world so lost, a world
world in pain, a world in need, as mercy came, a calm in peace, a love like rain. Our hearts will sing and praise His name. Salatullah, salamullah, ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. A living guide, His light will bring the best in us to everything. Oh, Allah sends your peace and blessings, and love and praise His name will sing. Salatullah, salamullah, ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Mau ngapain sih? Habibillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمات ومن هم ومن أمة فاجب دعانا يا الله. إلهي نجنا واكشف جميع بلية واصرف مكائد العنا والخوف. استجب دعانا يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. على ياسين حبيب الله. الصلاة والسلام، الصلاة والسلام. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل عليه، يا رب صل عليه، يا رب صل عليه صلوات الله عليه.
بسمته ظل ظليل هو عبد الله سيد الخلق ومصطفى وحبيب الله خير مبعوث بوحي الله مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل عليه يا رب صل عليه يا رب صل عليه صلوات الله عليه هو خير عباد الله خير البرايا حي فينا بالله خير الوصايا نسألك الله تجمعنا يوما برسول الله من كوثره يروينا فتقبل يا رباه مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل عليه يا رب صل عليه يا رب صل عليه صلوات الله عليه طاهر القلب نقي ذاكر لله المصطفى الصفي صلى عليه الله أخلاقه وصفاته سبحان من سواه هو قدوتي وحبيبي ودعوة النجاة يا رسول الله يا حبيب الله اكتب لنا نلقاه مبروك يا رباه مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل عليه يا رب صل عليه يا رب صل عليه صلوات الله عليه مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل عليه يا رب صل عليه يا رب صل عليه صلوات الله عليه untuk menyayangi anak yatim dengan mengelus kepalanya dan memberikannya sedekah. Yang kedua, kita disunahkan untuk melapangkan makanan kepada keluarga di rumah, misalnya memasak makanan yang spesial ataupun yang berbeda dari hari-hari biasanya. Yang ketiga, yang tak kalah penting adalah berpuasa. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW sebagai berikut. Khairun nasi man qala umruhu wa hasuna amalah. Wasyarun nasi man qala umruhu wa sa'a amalah. Yang artinya, barang siapa yang berpuasa pada hari Asyura, seakan-akan ia telah berpuasa setahun lamanya. Jadi,
Itu dia keutamaan-keutamaan jika kita mau mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berbicara tentang rahmat, kita dapat melihat peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW dari kota Mekah ke kota Madinah. Dan pada saat itu dari peristiwa hijrahnya memiliki latar belakang, terlatar belakangi oleh tekanan-tekanan orang-orang kafir Quraisy yang ingin menjebak Nabi Muhammad SAW agar tidak hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Karena tekanan tersebut sangat sulit dan memberatkan Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala pun memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW agar dapat hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Karena orang kafir tahu bahwa banyak sekali pengikut yang telah masuk ke agama Islam, maka masuk ke agama Islam dan juga sudah tercium bahwa Nabi Muhammad SAW akan hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah secara diam-diam. Kemudian orang kafir pun marah besar dan akhirnya dia memanggil pasukannya untuk menjebak Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW sedang berada di rumahnya Sayyidina Ali dan langsung saja rumahnya Sayyidina Ali dikepung oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan kepungannya itu sangat rapat dan tidak ada celah sama sekali, sehingga tidak akan ada satupun orang yang akan berhasil atau lolos dari kepungan tersebut. Karena kecerdasan dan keberanian Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW dapat kabur dari kepungan orang-orang kafir tersebut dan pergi ke Gua Thur untuk bertemu dengan Abu Bakar dan sekaligus bersembunyi di sana. Dari peristiwa tersebut, betapa sulitnya Rasulullah SAW hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah karena dilatar belakangi oleh tekanan-tekanan orang kafir. Dan kesimpulannya adalah kesimpulan dari peristiwa tersebut adalah Allah akan merahmati hambanya yang taat dan bertawakal di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para hadirin rahimakumullah, karena sekarang kita telah memasuki tahun baru Hijriah, hendaknya kita memperbaiki diri kita dan mengoreksi segala kesalahan dan dosa-dosa kita pada tahun yang lalu. Kalau pada tahun lalu kita masih banyak berbuat dosa, maka pada tahun ini kita juga harus lebih banyak memperbaiki diri dengan memperbanyak berbuat amal ibadah dan juga beramal soleh. Karena sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatir ayat 37 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam tu'ammarkum ma yatadakkaru fihi man tadakkara wa ja'akumun nadhir, yang artinya, dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir? Dan apakah tidak datang kepada kamu pemberi peringatan? Dan dari ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap orang yang diberi umur panjang hendaklah mau berpikir mengenai apa yang telah ia perbuat pada masa lalu. Dan dari pemikiran itu orang akan mengubah dirinya atau akan memperbaiki dirinya dengan mengubah yang salah menjadi benar dan juga yang kurang menjadi sempurna. Dan demikian hingga amal kita menjadi semakin sempurna. Akhirnya, marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala menuju kepada orang-orang yang jalannya lurus atau kepada jalan yang lurus atau orang-orang yang berada di jalan orang-orang yang diridhoinya, bukan yang dimurkainya. Dan semoga kita selalu diampuni dosanya dan selalu diberikan kesehatan dan umur yang panjang sehingga kita dapat memperbaiki diri kita, memperbanyak amal ibadah. Saya Muhammad Ryan Rashid, kelas 2B. Hari ini saya akan membacakan puitisasi terjemahan surat
Al-Ma'un. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.